Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria di kota Palembang perkosa anak kandung sendiri selama 9 tahun. Untuk ciptakan pilkada serentak berjalan aman, puluhan pemuda lintas agama gelar deklarasi damai dan doa bersama. Selebgram Lina Muherji bebas dari kurungan penjara setelah tersandung kasus Undang-Undang ITE penistaan agama. Ya, doa bersama lintas agama digelar oleh Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan. Ini untuk menciptakan pilkada tahun 2024 berjalan aman dan tentram. Aksi juga membagikan bunga kepada masyarakat dan pengendara sebagai tanda toleransi. Penandatanganan deklarasi bersama Pilkada Damai 2024 lintas agama Sumatera. Pembacaan deklarasi damai ini dilakukan oleh puluhan pemuda dari berbagai generasi di Sumatera Selatan jelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan 27 November pekan depan. Kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan ini juga menggelar doa bersama lintas agama yang digelar di daerah Kembang Iwak, Kecamatan Ilir Barat 1. Doa bersama lintas agama ini diharapkan agar Gen Z dan milenial yang mendominasi daftar pemilih menjaga Pilkada Sumatera Selatan tetap damai dan aman. Kegiatan ini juga untuk mengajak para pemilih muda untuk tidak golput dan menyalurkan hak pilihnya agar kualitas pilkada di Sumatera Selatan tetap terjaga. Kegiatan ini juga sebagai upaya mengajak para pemuda menjadi agen pilkada damai di saat panasnya situasi politik. Mudah-mudahan pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan semuanya damai. Apapun pilihan kita tetap memilih pemimpin terbaik bagi Sumsel kita. Untuk yang sudah dilakukan mungkin sosialisasi ke teman-teman Walubi seperti apa Kak untuk menjaga kedamaian pilkada ini? Kita tetap menjaga biar tetap zero konflik, semuanya aman, damai dan tertib. Jadi apapun pilihan kita tetap satu keluarga besar ya di Sumatera Selatan. Ya, semua agama kita libatkan, khususnya generasi milenial dan generasi Z. Tujuannya apa Bang? Tujuannya sama-sama menyatukan satu persepsi, satu tekad, membantu dan mewujudkan Sumsel zero konflik dengan mendukung pemilu kada serentak di Sumatera Selatan yang aman damai. Deklarasi diakhiri dengan membagikan bunga kepada masyarakat dan pengendara sebagai tanda toleransi antar umat beragama serta sebagai bentuk cooling system dari panasnya situasi politik menjelang hari pencoblosan. Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Badan SAR Nasional Palembang menggelar latihan gabungan Heli Rescue di Lanut Sri Mulyono Herlambang Palembang. Latihan gabungan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi rescue khususnya melalui udara. Wah, bukan hal yang mudah tentunya untuk bisa turun ke daratan menggunakan sebuah tali dari helikopter seperti ini. Inilah salah satu kegiatan latihan gabungan Heli Rescue yang digelar di Lanut Sri Mulyono Herlambang, Palembang pada Rabu pagi. Latihan diikuti dari 5 kantor Badan SAR Nasional, termasuk yang ada di Palembang. Kegiatan ini juga diikuti TNI Angkatan Udara dari Lanut Sri Mulyono Herlambang, perusahaan BUMN, serta beberapa pihak swasta. Latihan ini melibatkan 38 personil gabungan. Latihan menggunakan helikopter Basarnas untuk teknik penyelamatan rappelling heli atau turun dari helikopter menggunakan tali. Serta hoist rescue, yaitu mengangkat serta menurunkan beban dengan aman.
Penyelamatan udara ini biasa dilakukan di medan yang sulit dan tidak terjangkau. Pertama, heli rappelling, kemudian ada hoisting juga untuk rescue dan pertolongan dari udara, dan juga ada evakuasi korban yang menggunakan hoist dan juga tandu yang mengangkat atau memuat korban dari bawa ke helikopternya. Melalui latihan ini dapat diberikan pengalaman dan pengetahuan bagi anggota SAR dari ketinggian, medan sulit, serta dapat melakukan pencarian serta pertolongan di lingkungan vertikal dengan cepat, aman, serta efisien. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Berita lainnya diduga karena salah paham, seorang ibu rumah tangga di Kota Palembang menjadi korban pengeroyokan tetangganya. Akibatnya korban menderita luka lebam dan memar di tubuhnya. Korban yang tidak terima lalu melaporkan kasus ini ke polisi. Sofia, warga Tangga Takat, seberang Ulu 2 Palembang ini mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Pasalnya, perempuan berusia 51 tahun itu mengaku telah menjadi korban pengeroyokan oleh tetangganya. Atas kejadian ini, korban menderita luka lebam dan memar di tubuh serta wajah. Kejadian berawal dari salah paham antara korban dan pelaku saat terlibat saling tatap mata di depan rumah korban. Namun saat ditegur korban, pelaku justru melakukan gerakan tubuh yang menghina dan langsung melakukan pemukulan serta melempar batu es yang ada di tangannya ke arah wajah korban. Melihat korban dan pelaku terlibat pertengkaran, rekan pelaku ikut membantu menahan tubuh korban dan mendorongnya hingga tersungkur. Aku nak mukul di sini pakai saringan iwak tadi kan. Nah terus aku balik ke tonjoknya, kesakitan, es batu yang dipegang itu langsung dilemparin ke batang hidung aku. Aku masih sakit, kawannya keluar dari rumahnya, ngeliat dia, aku sama kawannya tadi, bukan dia yang bela, malah di tangan aku dipegangnya, aku kuat, aku langsung didorongnya, aku nyampak, memar kalau di sini kena tembok. Guna kepentingan penyidikan, korban diminta melakukan visum di Rumah Sakit Bari Palembang. Sementara kasus pengeroyokan ini telah ditangani oleh Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Polisi meringkus 4 orang perempuan komplotan pencuri pakaian antar lintas kabupaten kota di Sumatera Selatan. Mereka ditangkap usai beraksi di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Palembang dengan berpura-pura menjadi wanita hamil. Empat orang wanita yang tertunduk ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di Polrestabes Palembang. Mereka adalah komplotan pencuri pakaian. Tak tanggung-tanggung, aksi pencurian pakaian mereka lakukan antar lintas kabupaten atau kota di Sumatera Selatan. Mereka sengaja datang ke Kota Palembang untuk menjalankan aksi kejahatannya dengan menginap di salah satu hotel di kawasan Sukarami, Palembang. Keempat tersangka ini mengincar gerai pakaian yang ada di pusat-pusat perbelanjaan Kota Palembang. Modusnya dengan pura-pura menjadi ibu hamil yang akan membeli pakaian. Namun di saat karyawan gerai lengah, mereka dengan cepat mencuri pakaian dan menyimpannya di balik tubuhnya. Dari tangan keempat tersangka ini, polisi menyita puluhan pakaian sebagai barang bukti. Jadi ada 3 TKP pusat perbelanjaan yang ada di Kota Palembang yang notabene dilakukan oleh 4 orang tersangka ini. Pertama tersangka saudara K dan saudara M berangkat bersama-sama dari Kota Linggo pada tanggal 17 November tahun 2024 dan menginap di salah satu hotel di Kota Palembang. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat polisi dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya paling lama 7 tahun kurungan penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Ya, dapat remisi 2 bulan karena berkelakuan baik, selebgram Lina Muherji akhirnya bebas dari kurungan penjara. Sebelumnya ia terpidana kasus Undang-Undang ITE penistaan agama makan kriuk babi dengan melafalkan Bismillah. Setelah menjalani 18 bulan hukuman penjara, selebgram yang kerap menggunakan pakaian budaya India, Lina Lutfia Wati, atau yang lebih dikenal dengan Lina Muherji, bebas bersyarat dari Lapas Perempuan Palembang pada Rabu pagi 20 November. Lina Muherji merupakan terpidana kasus Undang-Undang ITE penistaan agama karena makan kriuk daging babi dengan bismillah dan divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Palembang. Pasca bebas, Lina mengaku akan kembali meniti karir sebagai selebgram dengan sejumlah kontrak pekerjaan yang telah menanti. Perasaannya tuh antara seneng, kaget, apa bener ya aku ini bebas, masih kayak belum percaya ya, tapi aku pasti seneng banget sih, karena kangen juga ya sama fans, keluarga, teman-teman, asisten aku semuanya, dan bisa melihat dunia dan bisa melihat laki-laki pastinya. Sementara menurut Kepala Lapas Perempuan kelas 2A Palembang, Lina Muherji dibebaskan karena mendapat remisi 2 bulan 15 hari karena berkelakuan baik selama dalam penjara. Aktivitas yang positif yang menghasilkan kreasi-kreasi yang cukup membanggakan untuk lapas, terutama yang sempat viral dan banyak menghasilkan tuh bantal ini. Nah, jadi kebetulan memang kan untuk remisi memang hak semua warga binaan yang sudah memenuhi syarat. Total berapa tadi Bu yang didapat? 2 bulan 15 hari. Jadi menjalani berapa? 1 tahun 6 bulan. Tapi plus subsidiar 3 bulan. Pihak lapas berharap dengan kembali menghirup udara bebas, selebgram dengan jumlah pengikut ribuan ini dapat menghindari konten yang dapat menyinggung masyarakat terlebih melanggar undang-undang. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.